Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menelusuri sejarah raksasa media sosial yang kita kenal dan cintai, Facebook. Kita akan mundur ke tahun 2007, sebuah tahun yang benar-benar mengubah permainan bagi Facebook dan dunia teknologi secara keseluruhan. Siap? Ayo kita mulai. Bayangkan ini, tahun 2007, iPhone baru saja diluncurkan. Dunia sedang beralih ke era digital dengan kecepatan penuh, dan di tengah-tengah semua itu, seorang Mark Zuckerberg muda naik ke panggung konferensi F8 pertama mereka. Ini bukan konferensi biasa, teman-teman. Di sinilah, Facebook mengumumkan sesuatu yang revolusioner. Peluncuran Facebook Platform, apa artinya ini? Sederhananya, Facebook membuka pintunya lebar-lebar untuk para pengembang di seluruh dunia. Mereka pada dasarnya berkata, "Hey, kami punya platform yang luar biasa dengan jutaan pengguna. Sekarang, giliran kalian untuk membangun sesuatu yang keren di atasnya." Ini adalah langkah yang jenius. Sebelum ini, Facebook adalah sebuah taman bertembok. Semua fitur dibuat secara internal oleh tim Facebook sendiri. Tapi dengan Facebook Platform, tiba-tiba muncul gelombang kreativitas dari luar. Pengembang pihak ketiga mulai membuat ribuan aplikasi dan game yang bisa diintegrasikan langsung ke dalam profil Facebook. Ingat masa-masa ketika kita dipenuhi undangan untuk bermain game seperti Farmville atau Mafia Wars? Atau kuis-kuis kepribadian yang memberitahu kita karakter kartun apa kita? Nah, semua itu dimungkinkan karena platform ini. Inovasi ini tidak hanya membuat Facebook menjadi lebih menyenangkan dan interaktif bagi pengguna, tetapi juga mengubahnya menjadi sebuah ekosistem. Facebook bukan lagi hanya tempat untuk terhubung dengan teman, tetapi menjadi pusat hiburan, permainan, dan utilitas. Strategi ini secara drastis meningkatkan waktu yang dihabiskan orang di situs tersebut, menciptakan efek jaringan yang semakin kuat. Semakin banyak aplikasi yang ada, semakin banyak pengguna yang tertarik untuk bergabung dan tetap aktif. Ini adalah salah satu keputusan paling penting dalam sejarah perusahaan, yang mengubah Facebook dari sekadar situs jejaring sosial menjadi platform teknologi raksasa. Dan tentu saja, ketika sebuah perusahaan tumbuh secepat ini, para raksasa industri mulai memperhatikan. Di tahun yang sama, tahun 2007, Microsoft, salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, melakukan investasi besar. Mereka membeli 1,6% saham Facebook dengan harga yang fantastis pada saat itu, sekitar $240 juta AS. Coba kita hitung. Investasi ini menempatkan valuasi Facebook pada angka $15 miliar AS. Ingat, ini adalah perusahaan yang baru berumur 3 tahun dan belum menghasilkan keuntungan yang signifikan. Banyak orang di Wall Street dan Silicon Valley menganggap valuasi ini gila dan tidak masuk akal. Mereka berpikir Microsoft telah membayar terlalu mahal. Namun, investasi ini lebih dari sekadar angka. Ini adalah musi percaya yang sangat kuat dari raksasa sekelas Microsoft. Langkah ini memberikan validasi besar bagi Facebook di mata dunia bisnis dan investasi. Ini juga memberikan Facebook suntikan dana segar yang sangat dibutuhkan untuk ekspansi global, membangun pusat data, dan merekrut talenta-talenta terbaik di bidang teknik. Bagi Microsoft, ini adalah cara strategis untuk mendapatkan pijakan di dunia media sosial yang sedang berkembang pesat dan membangun aliansi dengan pemain yang paling menjanjikan. Melihat ke belakang, investasi $240 juta itu sekarang terlihat seperti sebuah penawaran yang luar biasa murah, bukan? Dengan platform baru yang menarik dan suntikan dana besar, ledakan pertumbuhan pengguna Facebook pun tak terhindarkan. Tahun-tahun 2007 adalah titik balik di mana Facebook benar-benar mulai tancap gas. Jika sebelumnya pertumbuhannya sudah cepat, sekarang menjadi eksponensial. Disinilah kita mulai melihat pergeseran besar dalam lanskap media sosial. MySpace, yang selama bertahun-tahun menjadi raja tak terbantahkan di dunia jejaring sosial, mulai merasakan tekanan. Data traffic global menunjukkan sebuah tren yang jelas. Facebook mulai menyalip MySpace. Pengguna mulai berbondong-bondong pindah ke Facebook. Mengapa? Ada beberapa alasan. Desain Facebook yang lebih bersih dan profesional terasa lebih matang dibandingkan dengan halaman profil MySpace yang seringkali kacau dan penuh kustomisasi berlebihan. Selain itu, fitur-fitur seperti Newsfeed dan Facebook Platform memberikan pengalaman yang lebih dinamis dan menarik. Facebook berhasil menciptakan lingkungan di mana interaksi terasa lebih nyata dan relevan. Momen ketika Facebook melampaui MySpace dalam jumlah trafik global
adalah momen simbolis yang menandai akhir dari satu era dan dimulainya era yang baru, era dominasi Facebook. Jadi, jika kita rangkum, tahun 2007 adalah tahun yang monumental. Peluncuran Facebook, platform yang membuka gerbang inovasi, investasi strategis dari Microsoft yang memberikan validasi dan modal, serta pertumbuhan pengguna yang meroket hingga akhirnya melampaui MySpace. Semua ini terjadi hanya dalam 1 tahun. 3 peristiwa penting ini meletakkan fondasi yang kokoh bagi Facebook untuk menjadi kekuatan global yang kita kenal sekarang. Dari sebuah proyek kamar asrama, Facebook telah bertransformasi menjadi sebuah platform yang akan mendefinisikan cara kita berkomunikasi, berbagi, dan berinteraksi di dekade berikutnya. Perjalanan ini menunjukkan betapa pentingnya vision, inovasi, dan keberanian untuk mengambil risiko dalam dunia teknologi. Keputusan-keputusan yang dibuat pada tahun 2007 inilah yang membedakan Facebook dari para pesaingnya dan mengantarkannya ke puncak. Sungguh luar biasa melihat bagaimana langkah-langkah strategis ini membentuk masa depan internet. Nah, itu dia cerita tentang tahun 2007 yang luar biasa dalam sejarah Facebook. Perjalanan kita masih panjang, dan di episode berikutnya kita akan membahas tahun-tahun selanjutnya yang tidak kalah menariknya. Apa yang terjadi setelah Facebook menjadi raja baru media sosial? Tantangan apa yang mereka hadapi? Pastikan kalian tidak ketinggalan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika kalian menikmati konten seperti ini dan ingin terus belajar tentang sejarah di balik perusahaan-perusahaan teknologi terbesar dunia, jangan lupa untuk menekan tombol like. Memberikan komentar di bawah tentang apa yang paling menarik bagi kalian dari cerita hari ini, dan yang paling penting, subscribe ke channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran, tetap belajar. Dadah.